apakah ada sinyalnya atau tidak. Apakah suaranya putus-putus atau videonya tidak jelas? Soalnya di sini sedang hujan ya, dari tadi siang tadi sore ya. Apakah di tempat kalian baik-baik saja, atau hujan, atau banjir, atau tanah longsor, atau malah gempa? Pada malam tadi kalian pada makan sama apa? Kalian masak sendiri atau beli makan di luar? Carbonara dan masak ayam ungkep. Wih, carbonara enak itu, masak sendiri. Di tempat kalian tidak terjadi apa-apa kan, maksudnya tanah longsor atau banjir atau badai atau angin puting beliung? Karena yang aku lihat itu angin anginnya itu sangat kencang ya, sampai atap-atap rumah itu pada lepas seperti itu. Bahkan air itu tiba-tiba muncul ya dari atas langit, bahkan dari bawah tanah ya, tiba-tiba saja muncul air, sekalipun itu tidak hujan ya, tiba-tiba saja air itu muncul dari bawah. Saya masak ikan tongkol. Enak itu, ikan tongkol itu biasanya buat ini apa, buat yang di apa namanya, di warung warmindo itu loh, biasanya di burjo-burjo itu dijual banyak ya, apa, masakan ikan tongkol biasanya. Terus yang aku lihat itu
tanah-tanah itu sudah pada mulai longsor ya, bahkan menjatuhi rumah yang orang yang di dalam rumah itu kan pada tidak tahu ya, tidak berjaga-jaga, makanya tiba-tiba saja beberapa rumah atau banyak rumah itu tertimbun oleh tanah ya, padahal ada orangnya di dalam rumah ya, tetapi tiba-tiba saja tanah itu menimbun mereka, seperti itu. Jadi kalian harus berjaga-jaga ya, tanah longsor itu benar-benar terjadi begitu saja, dan kalian harus berjaga-jaga dalam doa, dibawa dalam doa. Jangan hidup enak terus ya, tanpa tahu apa yang alam itu sekitar kalian itu terjadi ya. Seperti itu. Dan sudah banyak orang itu pada mengungsi ya, karena kan bencana tanah longsor, tanah bergerak, bahkan banjir ya. Banjir sekarang itu sedang tiba di Samarinda ya, banjir itu. Kalian cek saja beritanya ya. Air itu sedang parkir di Samarinda. Tidak cuma di Samarinda, juga di kota-kota lain juga air pada parkir ya. Semau seenaknya air itu holiday di kota itu ya. Jadi kalian harus peka dengan alam sekitar ya. Jangan terlalu sibuk menyibukkan diri, tetapi kalian harus mencari perkenanan Tuhan ya. Berdoa siang malam, minta perlindungan dan mengandalkan Tuhan agar terselamatkan dari bencana. Seperti itu ya. Bahkan di Sulawesi Tengah ya, di Banggai ya kalau nggak salah, itu juga sedang banjir hebat di sana, di Sulawesi Tengah. Di luar kota-kota itu ya nanti menyusul ya, karena kan waktu itu kan yang menentukan Bapa Surgawi sendiri ya, tanpa disadari tiba-tiba muncul di berita seperti itu. Terus kalian juga harus menyediakan makanan darurat ya, makanan darurat di saat bencana ya, minimal 3 hari sampai seminggu ya, itu sangat penting ya. Entah itu biskuit ataupun roti atau bahkan makanan yang langsung bisa dimakan ya. Kalau mie instan kan kalian harus merebusnya, membutuhkan kompor ataupun gas ya, atau kalau menggunakan kompor listrik ya berarti membutuhkan listrik ya. Padahal saat bencana misalnya banjir kan, kalian misalnya lapar kan harus mencari makan ya, harus ada makanan yang bisa langsung dimakan ya, secara cuma-cuma ya, misalnya biskuit ataupun roti ya, kalian harus menyediakan itu. Belum beli cemilan dan tas ransel. Kalau kalian jadi pergi ke hutan atau di tempat-tempat yang tidak ada sinyalnya ya, kalian mulai menyicil ya. Jangan menunggu dunia sudah
kacau balau kalian baru lari ya, baru mengungsi ya. Ya dipersiapkan dari sekarang ya, dicicil ya. Jadi sewaktu kalian itu pergi itu sudah siap semuanya ya. Jangan sampai kalian itu keluar itu sandalnya malah rusak atau tidak bisa dipakai ya. Seperti itu. Ya kalau kalian mempersiapkan secara dini sudah disiapkan ya, ya itu keputusan kalian ya untuk memutuskan pergi mengungsi kapan ya. Karena kan kota-kota itu akan banyak sekali kejadian yang akan manusia itu tidak sadari ya, seperti itu. Belum lagi nanti pada pemakaian masing-masing kota itu perlakuannya berbeda-beda ya. Kalian harus peka ya terhadap situasinya, jangan acuh tak acuh atau cuek ya, seperti itu. Bagi kalian yang mengungsi ya, sudah aku beritahukan beberapa hari yang lalu ya, yang bisa diajak saja kalian ajak, yang tidak mau ya jangan dipaksa ya, jangan yang mau diajak saja ya, kalian itu bisa mengajaknya, jangan memaksa ya. Orang sudah nyaman di rumah terus kalian ajak, kalian paksa ya, jangan ya. Yang mau saja, yang tahu peka dan mengerti tentang kondisi saja yang bisa kalian ajak ya. Mereka yang tidak bisa diajak ya jangan kalian paksa, kalian tarik ya, jangan seperti itu ya. Terus untuk menghadapi kedepannya itu kan banyak manusia yang tidak tahu ya. Ya kalau kalian bermurah hati ya, kalian memberitahu mereka itu sekali dua kali saja ya. Setelah itu ya tidak usah memaksakan kehendak mereka ya, biarkan saja mereka ya, jangan memaksa ya, karena kan memang dunia ke depan itu kebenaran itu akan semakin tertutup bagi mereka ya. Nanti kalian pasti akan dikatakan halusinasi atau sesat atau seperti itu ya, karena kan frekuensinya sudah berbeda ya. Kedepannya itu kan frekuensi semakin naik ya, manusia itu yang tidak bisa mengikuti ya tertinggal ya, seperti itu. Karena kan frekuensi itu akan naik ya, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan itu frekuensi akan naik ya. Manusia yang tidak bisa mengikuti kenaikan frekuensi ya, kenaikan getaran itu, mereka akan tertinggal, akan tergerus oleh alam semesta, akan terkena wabah, virus ataupun semacamnya ya, penyakit ya. Dan wabah itu yang membuat ya manusia itu sendiri ya, sama-sama manusia yang membuatnya, supaya mereka terjebak oleh genosida, seperti itu.
Dan mereka yang bisa naik ke frekuensi yang tinggi itu kan harus diproses juga ya, entah itu harus kehilangan rumahnya, mobilnya, hartanya, supaya mereka bisa menyadari bahwa dirinya itu bukan untuk dunia ini, melainkan untuk melayani Tuhan. Seperti itu. Kalau manusia itu sudah lolos dari ujian, dari uji coba, maka manusia itu akan bisa naik frekuensi yang lebih tinggi lagi. Dia tidak akan terikat lagi dengan dunia ini. Entah itu jabatannya, entah itu pengalaman kerja, entah itu pernah di luar negeri, pergi ke luar negeri, itu semua akan ditinggalkan oleh manusia itu. Seandainya manusia itu sudah naik ke frekuensi yang lebih tinggi. Kalau tidak bisa mengikuti frekuensi yang lebih tinggi ya, dia akan tertinggal, akan berhadapan dengan antikristus, berhadapan dengan ahli kitab, ahli Farisi, ahli Taurat. Seperti itu ya. Jadi itu semua kehendak bebas ya. Kalau tidak bisa mengikuti ya berarti ya selamat tinggal ya. Karena kan memang waktu sangat dipercepat sekali ya. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan ataupun tahun demi tahun ya. Waktu sangat cepat berlalu. Kalau sampai ketinggalan ya sudah, tidak bisa lagi untuk mengejarnya. Akan sangat susah, sangat sulit sekali untuk mengejarnya. Karena level iman itu kan semakin hari semakin meningkat ya. Bukannya level iman itu semakin hari malah semakin bobrok ya. Itu kan karena manusia tidak bisa menyeimbangkan dirinya dengan alam semesta. Ada bencana bukannya bertobat atau mengubah sikap kelakuan dirinya malah tambah amburadul ya. Itu namanya manusia itu kadang seperti itu ya. Manusia pada mulai lucu-lucu dan mulai stres ya. Seperti itu, kalian harus mengerti tentang zaman ini. Jangan sampai kalian ikut tergerus oleh alam semesta ya. Ya misalnya kalian kehilangan mobil, rumah, ataupun apapun, ya kalian masih hidup ya disyukuri ya. Kalian masih di tempat pengungsian ya disyukuri ya. Karena banyak yang akan diproses oleh Tuhan, oleh alam semesta. Kalau kalian tidak sanggup ya akan tergerus oleh alam semesta itu sendiri. Dan bagi kalian yang di PHK ya jangan berkecil hati ya, jangan menyerah, jangan putus asa. Berarti ada kesempatan kalian untuk hidup, untuk belajar, bercocok tanam di hutan, di pegunungan, ataupun di pekarangan-pekarangan, ataupun di rumah-rumah yang sudah kalian miliki. Misalnya kalian memiliki pekarangan ataupun kebun ya. Misalnya kalian tidak memiliki tabungan ya, kalian bisa nebeng ke rumah di pedesaan, di lereng-lereng gunung, untuk menjauhi jaringan ya. Jaringan itu akan dinaikkan sampai 10G ya rencananya ya, padahal ini sudah 5G. Seperti itu. Dan kalian jangan lupa untuk saling mengingatkan ya, saling mengampuni, saling memaafkan satu dengan yang lainnya juga, agar kalian itu bisa saling
menggandeng ya satu dengan yang lainnya, bisa saling merangkul ya. Jangan pernah menilai itu mereka ya dari ras atau suku atau bahkan agama mereka ya. Mau agama mereka apapun ya, kalau mereka bisa kalian tolong ya, bisa kalian rangkul atau kalian gandeng ya, kalian tolong ya, seperti itu. Misalnya mereka ingin ikut kalian, misalnya lari ke gunung atau lari ke lereng-lereng gunung, misalnya dia mau bersedia ya, ajak dia juga, jangan kalian tinggalkan ya, atau jangan kalian nakali ya di perjalanan ya, jangan kalian usili, supaya dia juga tahu atau betah. Misalnya saja hatinya yang kalian ajak itu sudah terketuk atau sudah sadar ya, karena kan sudah mulai sadar ya manusia itu, dari mulai sadar ya mereka, makanya mau supaya manusia itu tidak sadarkan diri lagi, seperti itu. Tentang kenaikan frekuensi ya, itu sangat dipercepat sekali ya, frekuensi itu akan naik ya, dari frekuensi 77 ke 88 bahkan ke 99, yaitu benar-benar sangat cepat ya. Berarti kalau frekuensi itu dipercepat ya, wabah penyakit bencana itu semakin semakin cepat juga ya, semakin akan muncul bencana-bencana yang akan terjadi ya. Sangat sangat dahsyat itu bencana yang belum pernah terjadi itu akan terjadi ya. Misalnya gempa bumi 7, 8, 9, 10 magnitudo itu ya bakal terjadi ya. Bahkan 15 koma ya. Ya karena kenaikan frekuensi ya. Seperti itu. Belum lagi nanti ditambah gunung-gunung berapi itu pada meletus ya. Gunung itu yang tidak aktif itu juga akan meletus karena waktu dipercepat ya, kenaikan frekuensi dipercepat, jadi ya manusia yang tidak bisa mengikuti atau bahkan manusia yang menolak kebenaran ya akan hilang dalam sekejap ya, tergerus oleh alam semesta. Dari banjir, karena saat banjir itu manusia mulai gatal-gatal ya, mulai timbul penyakit gatal, kudis, kurap, segala macam ya. Itu yang membuat manusia itu menderita ya, dan membuat dia itu tidak ingin hidup ya, karena kan gatal-gatal itu sangat mengganggu sekali ya. Bahkan ketika tidur itu kalau menghadap ke kiri atau ke kanan atau normal saja ya, rasa-rasanya tangan sama kaki itu terasa gatal ya, apalagi kalau banjir itu semua air bercampur ya, air dari sapi tank, dari sungai, bahkan dari selokan, semuanya kan bercampur ya, timbullah gatal-gatal ya, bahkan sampai muntah darah, sampai diare, karena ya semua jadi satu ya di situ, seperti itu. Ada terkena kutu air, terus kutu kupret juga ya. Ya kalian harus berjaga-jaga ya, ketika semuanya itu sudah terjadi ya, jangan jangan mengeluh atau menyesal ya, karena kan kemarin-kemarin kalian harus berjaga-jaga ya, karena rumah yang orang berjaga-jaga itu ketika terjadi bencana ya, mereka akan santai begitu saja ya, akan
bersiul-siul saja ya ketika ada bencana, ketika terjadi di rumahnya atau di sekitarnya ya, karena mereka sudah pada tahu ya. Kalau orang yang tidak tahu ya tiba-tiba terjadi stres seketika ya, teriak-teriak panik seperti itu ya, karena mereka tidak berjaga-jaga ya. Tapi kalau orang yang berjaga-jaga ya, dia akan bersyukur ya bahwa itu adalah teguran dari Tuhan supaya menyadarkan dirinya untuk lebih rendah hati lagi. Seperti itu ya. Jadi masing-masing pribadi itu akan diuji lewat bencana. Ketika bencana itu terjadi, apa tanggapannya terhadap bencana? Apakah bersyukur atau mengeluh kepada Tuhan, atau biasa saja, atau tenang-tenang saja? Itu tergantung hatinya yang menjalani ya. Itu sebagai proses untuk kenaikan frekuensi seperti itu ya. Kenaikan frekuensi itu banyak sekali faktor yang membuat manusia itu bisa mengikuti atau tidak bisa mengikuti ya. Kalau dia mengeluh, dia menyalahkan orang-orang di sekitarnya, bahkan menyalahkan wali kotanya, gubernur, bahkan presidennya, berarti manusia itu tidak mau untuk naik frekuensi ya. Dia manusia yang ingin tetap tertinggal di frekuensi yang dia sukai ya, frekuensi yang menjebak dirinya, seperti itu. Masing-masing manusia itu kan akan berbeda ke depannya. Ada yang bisa memahami proses kehidupan, dia akan tetap bersyukur. Tetapi manusia yang tidak bisa mengikuti proses ya mati dalam keluh kesalnya ya, seperti itu. Apalagi kalau manusia itu tidak mau bertobat ya, masih mengungkit-ungkit yang lain ya. Misalnya saja di Aceh sedang bencana ya, mereka itu malah mengungkit negara lain, misalnya Israel atau Palestina atau Amerika atau Los Angeles ya. Itu manusia tuh lucu-lucu ya, padahal itu terjadi di negaranya sendiri ya, tetapi negara yang lain itu malah menjadi alasan bagi mereka ya, padahal itu jelas-jelas negara sendiri yang butuh bantuan. Ini malah membahas negara lain, misalnya Israel, Palestina, Amerika. Itu kan lucu ya, manusia-manusia seperti itu. Bukannya menyadarinya, malah menyalahkan atau membahas topik yang lainnya ya. Manusia-manusia zaman now itu ya lucu-lucu seperti itu ya. Tidak menyadari akan yang terjadi di negaranya. Misalnya saja di Brebes, Jawa Tengah ya, itu kan tanah pada bergerak ya. Itu kan hampir satu desa atau kecamatan itu sudah pada mengungsi semua ya. Rumahnya itu tidak bisa dihuni ya. Jadi mereka itu puluhan atau ratusan kakak itu sudah ada di tenda pengungsian loh. Bahkan sampai mereka tuh hanya membawa pakaian saja yang bisa mereka pakai untuk kehidupan sehari-hari ya. Rumah sudah tidak punya, harta pun sudah tidak punya, pekerjaan tidak ada, hanya menggantungkan rumah tenda ya, tenda pengungsian. Kalau ada makanan ya dimakan ketika ada bantuan di pengungsian. Kalau nggak ada ya mereka ya berpuasa, makan seadanya, seperti itu ya. Malah yang di kota sebelahnya itu malah menyalahkan negara yang lainnya ya, seperti Israel, Palestina, Amerika. Apa hubungannya coba? Padahal saudara
di kota sebelah itu sedang bermasalah, sedang memiliki masalah, dapat musibah, ini malah membahas negara yang lain, itu kan aneh ya, konyol itu. Manusia itu sudah mulai error ya. Seperti itu. Jadi ya itu masing-masing dari manusia ya. Manusia itu berarti tidak ingin untuk naik frekuensi ya, karena ya tidak bisa mengikuti, tidak bisa menerima kebenaran ya, masih saja menyalahkan orang lain, bahkan menyalahkan negara lain ya, yang dia fanatik terhadap sesuatu yang dia anut atau dia pegang ya, seperti itu. Harusnya kan manusia itu ya negaranya sendiri atau kotanya sendiri atau kota yang terdekat sendiri itu ada bencana atau musibah ya, ya harusnya ya mereka ikut prihatin, bukannya malah mencari masalah, mencari perkara dengan negara lain ya, atau menyalahkan negara lain. Itu kan salah kaprah ya, benar-benar sudah error ya manusia itu. Seperti itu. Kenaikan frekuensi itu kan dimulai dari dirinya sendiri ya, tidak bisa kenaikan frekuensi itu mengajak teman, mengajak saudara, mengajak tetangga, mengajak orang yang berada dalam satu rumah, itu tidak bisa ya. Kenaikan frekuensi itu ya yang mengalami proses ya dirinya sendiri, hatinya sendiri, perilakunya sendiri, tingkah lakunya, ucapan di mulutnya, seperti itu. Bukan bukan mengajak orang lain, mengajak tetangga, itu tidak akan mungkin bisa ya. Kenaikan frekuensi itu kan kesadaran diri masing-masing, hati masing-masing orang itu kan berbeda, tidak bisa disamakan. Memilih presiden saja juga tidak bisa sama-sama pendapatnya, berbeda-beda. Apalagi pemilihan partai juga kan tidak bisa satu rumah itu pemilihannya sama, berbeda-beda juga. Ya sama, kenaikan frekuensi juga sama seperti itu. Tidak bisa saling memaksakan ya. Yang sadar saja yang akan ikut naik, yang tidak bisa mengikuti, yang menolak kebenaran ya, mereka tidak akan bisa naik frekuensi, seperti itu. Bang, kamera lu kenapa kocak, kedap-kedip? Nggak tahu ya, coba ya aku geser ke samping ya, apakah masih bermasalah ya. Kalau aku geser ke samping, kameranya normal-normal saja, tidak jadi masalah ya. Tapi kalau aku di kamera, kok jadi kameranya jadi abnormal ya. Seperti itu ya. Ya mungkin kamera atau lampunya error ya, jadi tidak bisa ada yang memperbaikinya ya, seperti itu. Coba aku geser ke sebelahnya lagi ya, apakah terjadi sesuatu lagi ya, atau kameranya menjadi normal ya. Kalau aku nggak ada ya tetap normal ya kameranya ya. Kalau aku di depan kamera ya lampu itu berkedap-kedip ya. Terus kenapa ya itu ya? Jadi
seperti itu ya. Iya memang lampunya seperti itu ya kalau aku ada di depan kamera ya. Ya kalian harus bisa mengikuti kenaikan frekuensi supaya kalian tidak tertinggal ya. Karena ketika tertinggal itu roh kalian itu akan ketakutan ya. Ketakutan karena terhimpit oleh sistem dunia ya. Ketika kalian tertinggal. Tapi kalau kalian bisa mengikuti frekuensi, kenaikan frekuensi ya, roh kalian itu akan damai sejahtera, akan bersuka cita, akan terus memuji memuliakan Tuhan. Tetapi kalau kalian tidak mengikuti kenaikan frekuensi ya, roh kalian akan ketakutan, akan was-was, akan khawatir karena persaingan di dimensi dunia 66 ini sangat mengerikan ya. Manusia semakin jahat, saling menjatuhkan. Tetapi kalau kalian bisa mengikuti kenaikan frekuensi, kalian sudah tidak lagi untuk mengurus atau memperdebatkan masalah apapun di dunia ini ya. Kalian hanya meninggalkan mereka. Mereka bilang seperti apa ya, tidak kalian gubris ya, karena sudah berbeda level frekuensinya. Seperti itu. Mereka saling mengotot, saling bentak-bentakan, saling memegang prinsip hidup mereka. Tetapi kalau kalian ikut naik frekuensi ya tidak akan pernah mengurus mereka ya. Mereka mau bilang apa ya itu terserah mereka. Karena kalau sudah naik frekuensi itu kalian hanya fokus untuk mencari hadirat Tuhan, hanya fokus untuk mengandalkan Tuhan saja. Mau kehilangan harta, rumah, mobil, segala macam, itu sudah tidak kalian urus lagi ya, sudah bukan lagi urusan kalian. Itu sudah hak dari Tuhan. Apa yang Tuhan titipkan kepada kalian, kalau Tuhan sudah waktunya mengambilnya ya diambil semuanya. Seperti itu. Kalau manusia sudah di level atau di tahap itu ya berarti manusia itu sudah mengalami kenaikan level frekuensi ya. Frekuensi yang lebih tinggi lagi untuk tetap menjaga kerendahan hati. Kalau manusia itu masih di level mengeluh, teriak-teriak sana sini nggak jelas, menyalahkan keadaan, nah itu sudah dipastikan dia tidak bisa naik frekuensi ya. Itu susah ya orang seperti itu. Karena kan manusia itu kan maunya, mereka menyebut mereka sendiri ya, hidup semau gue ya. Kalau manusia itu biasa memberi saran kepada manusia yang lain itu kan mereka akan berkata seperti itu kepada orang lain ya. Padahal manusia itu kan di dunia ini harus mengikuti apa yang Tuhan. Kalau Tuhan berkata harus mengikuti kenaikan frekuensi ya harus ikut. Kalau enggak mau ya sudah, berarti kalian sudah siap untuk tergerus oleh alam semesta, oleh wabah penyakit, oleh antikristus, oleh ahli kitab, ahli farisi, ahli Taurat. Kalian akan kalah dengan mereka. Seperti itu. Kalau kalian bisa naik ke frekuensi yang lebih tinggi, kalian akan punya sifat atau punya hati yang bodoh amat terhadap perdebatan ya. Karena kan mereka itu berdebat hanya ingin meningkatkan ego diri mereka, egois mereka sendiri. Seperti itu. Kalau kalian naik level kan kalian akan mencari hadirat Tuhan,
Tidak lagi kalian untuk mengurusi hal-hal yang sepele seperti itu, yang tidak penting lagi ya. Gitu. Kalian akan fokus untuk pertobatan bagi diri kalian sendiri. Bagaimana caranya supaya bisa mengikuti frekuensi yang lebih tinggi, fokus untuk menjaga kekudusan hidup, sudah tidak mau terikat dengan dosa. Itu kan kalian berarti ingin naik level ke frekuensi yang lebih tinggi seperti itu. Karena manusia yang masih terikat dengan dosa ya, kedepannya itu banyak sekali yang akan pindah alam, karena mereka tidak bisa masuk ke frekuensi yang lebih tinggi, tidak bisa mengikuti kebenaran, tidak bisa masuk dimensi yang lebih tinggi lagi, seperti itu. Karena kan memang prosesnya itu sangat susah ya, apalagi kalau manusia itu masih terikat dengan apapun ya. Frekuensi cahaya itu sangat tinggi ya. Manusia yang benar-benar bisa naik ke level cahaya itu ya memang dia harus membayar harga sangat tinggi ya. Kalau manusia itu masih terikat dalam hal kedagingan ya itu susah. Harus benar-benar berpuasa. Berpuasa itu bukan hanya sekedar nggak makan terus cuma istirahat kalau capek, enggak ya, bukan seperti itu ya. Ya berpuasa ya berpuasa seperti biasa ya, kalian melakukan aktivitas kalian. Misalnya kalian itu menggarap sawah atau bercocok tanam atau berkebun ya tetap biasa, cuman kalian itu menahan emosi, menahan dahaga, menahan semuanya. Sama seperti biasa kalian melakukan aktivitas. Namanya berpuasa kan menyangkal diri kalian sendiri, apa yang kalian sukai, apa yang menjadi hal atau hobi yang kedagingan kalian itu sukai, itu kalian sangkal semuanya loh. Makanya sangat susah ya membayar harga itu. Tidak mudah hanya berteori saja ya. Banyak itu manusia yang berteori saja ya. Kayak seperti itu pendeta atau romo. Mereka kan hanya pintar berteori saja ya. Tetapi disuruh live seperti ini, apakah mereka memiliki cahaya ya? Mereka sudah sudah punya sertifikat teologi, sudah punya sertifikat filsafat, tapi disuruh live seperti ini, apakah mereka memiliki cahaya? Boro-boro cahaya, lampu pada putus itu nanti. Ya harusnya mereka yang sudah berkecimpung ya di dunia pergerejaan atau tempat ibadahan ya, entah itu pendeta, entah itu romo ya, harusnya ya bisa memiliki cahaya seperti ini ya. Tapi apakah mereka punya? Itu yang jadi pertanyaan ya. Itu kan lucu ya, mereka yang sudah menggeluti dunia perfirmanan, peralkitaban ya, disuruh live di tempat seperti ini saja ya, apakah mereka memiliki cahaya? Berarti selama ini mereka khotbah koar-koar di depan, di atas mimbar ya, itu hanyalah palsu. Ya, nggak punya cahaya, nggak ada sinar kemuliaan Tuhan, lalu mereka mengatakan A, B, C, D sampai Z pun ya nggak punya cahaya, mau bagaimana coba? Seperti itu ya.
Mana para pendeta malah berat, saudara-saudara. Seperti itu ya. Harusnya tuh kalau sudah benar-benar mengenal firman Tuhan, sudah menentukan bacaannya apa, Injilnya apa, harusnya dia juga bercahaya ya. Mana ada dia bercahaya. Berarti manusia itu ya, yang jadi pendeta, yang jadi romo itu mereka abu nawas semua. Hanya berteori saja, hanya pintar berteori saja. Mereka bukan pelaku firman. Seperti itu. Ya seperti itu ya, manusia itu aneh-aneh. Tidak bisa membuktikan bahwa mereka itu pelaku firman ya. Padahal ya sudah jelas ya, jabatan mereka itu pendeta, jabatan mereka itu romo, tetapi cahaya pun tidak punya. Lalu bagaimana? Itu kan keanehan ya, bahkan kekonyolan. Seperti itu. Tidak bisa memahami tanda 66 itu. 66 aja mereka nggak tahu. Itu kan padahal loh, dia jabatannya itu apa? Romo, pendeta. Tapi mereka tidak tahu bahwa itu 666. Itu kan lucu ya. Berarti mereka itu sekolah lulusan apa namanya? Sekolah tipu-tipu. Padahal mereka kan butuh berapa ya? 6 tahun ya untuk sekolah teologi, sekolah filsafat ya. Untuk jadi romo, untuk jadi pendeta. Tetapi giliran tanda 66 itu mereka tidak tahu loh. Terus selama ini mereka belajar teologi filsafat itu untuk apa coba? Itu kan lucu ya. Sangat 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 konyol ya. Bahkan semut yang punya rumah saja pasti mendengarnya akan pindah rumah dia. Tahu bahwa romo atau pendeta itu tidak tahu tanda 66 itu berada di mana ya. Itu kan lucu ya. Padahal loh mereka sudah pakai jubah keagamaan ya. Kurang agamawi apalagi coba sudah memakai apa namanya itu, pakaian putih atau pakaian hitam itu loh, sudah mewakili bahwa dia bisa menggembalakan domba-domba ya, padahal yang mereka gembalakan ya kambing semua. Seperti itu loh. Terus mereka tidak pernah membahas kitab Wahyu. Sudah pakai baju toga. Yang romo sudah pakai apa namanya, kasula ya namanya. Nah itu sudah, jubahnya sudah pakai, sudah dijahitkan, tinggal memakai, tinggal keluar-keluar di atas mimbar, di atas altar. Itu saja mereka masih tidak tahu tanda 666 loh. Itu kan lucu ya.
sangat amat lucu, sangat amat konyol ya. Belum lagi pendeta, sudah banyak jemaatnya, mereka sendiri tidak tahu tanda 66 itu berada di mana. Lalu selama ini mereka kuliah tinggi-tinggi, sekolah tinggi-tinggi, filsafat, teologi, lalu ilmunya itu buat apa coba? Gitu kan, dagelan ya sebenarnya. Pendeta sama Romo itu tidak tembus kitab Wahyu ya. Mereka itu hanya bisa menjelaskan perjanjian lama. Ya namanya juga ahli kitab, ahli Taurat, ahli Farisi ya. Cuman sampai perjanjian lama saja. Bahas Wahyu ya sampai diare mereka nanti. Jadi kalian harus berjaga-jaga ya ke depan itu. Untuk ikut naik level itu ya bayar harga, tidak senang-senang begitu saja, tidak hidup senang-senang atau foya-foya hidupnya, tapi benar-benar menjaga kerendahan hati, harus benar-benar bertobat. Tidak hanya setiap hari ya pertobatan itu ya, tapi setiap saat, setiap jam, entah itu setiap pagi, siang, sore, malam, itu benar-benar pertobatan ya. Tidak bisa membuang-buang waktu lagi untuk terikat dengan kedagingan ataupun dosa-dosa ya, seperti itu. Kenaikan level itu tidaklah mudah. Tidak bisa cuma teori saja di mulut ataupun hanya berkhotbah di atas mimbar menyuarakan pertobatan segala macam, tidak bisa ya, cuman sebatas itu. Harus ada buktinya ya, kalau orang itu bertobat ya minimal ya harus menunjukkan cahayanya. Kalau dia tidak punya cahaya ya berarti dia tidak bertobat. Mana cahayamu? Seperti itu. Kalau dia yang menyerukan pertobatan saja tidak memiliki cahaya ya ngapain kalian ikuti? Seperti itu. Dan kalau ada romo atau pendeta atau hamba Tuhan atau evangelis yang menyuruh kalian untuk kalian harus tegas. Tinggalkan gereja itu, tinggalkan pendeta itu, tinggalkan romo itu. Kalau dia menyuruh kalian untuk terima, karena yang menyuruh kalian itu benar-benar buta, tuli dan telanjang, tidak tahu apa-apa. Berarti selama ini mereka itu teologi, filsafat itu tidak ada gunanya. Cuma hanya untuk gengsi-gengsian saja, supaya dipandang atau dipuji oleh manusia-manusia lain atau jemaatnya sendiri atau umatnya sendiri. Seperti itu. Aku mau iseng-iseng coba seperti mempelai tadi ya, bisa nggak ya? Ada cahayanya nggak ya? Ini kan ada Alkitab ya. Ini Alkitabnya sudah lama ya, dari tahun berapa ini?
dibeli tahun berapa ini? 81 tuh ya. Ada Alkitab lama ini. 81 ya. Apakah bercahaya atau tidak ya? Kita uji ya. Oh, ada warnanya. Warnanya ada warna apa itu, ungu, hijau, biru, merah, aku megang kayak gini rada susah ya. Firman itu bercahaya ya. Kalau kalian itu pelaku firman ya, Alkitab itu di depan kalian itu bisa bercahaya loh. Ini ada cahayanya ya. Ketika kalian itu benar-benar menjadi pelaku firman itu bercahaya loh di depan kalian itu. Ini cuman pakai kamera depan ya. Kamera depan ya. Aku tempelin di sini ya. Seperti itu ya. Cuman iseng-iseng aja ya. Ya tadi mempelai kan juga itu ya. Aku juga nyobain aja sih. Ada warnanya enggak? Biru. Firman itu berwarna ya kalau kalian itu menjadi pelaku firman ya. Seperti itu. Ini cuman kamera depan ya. Kamera depan ya. Cuman ditempelin di sini. Seperti itu. Ada warna hijau, ungu, kuning, merah, biru. Kalau di muka ada nggak ya? Oh, ada merah nih. Coba kalau di sini ada nggak ya warnanya? Ada merah. Ada ungu. Ini pakai kamera depan ya. Ada kuning, putih. Ada ungu. Sekarang jadi ungu ya. Apakah jaringannya nggak normal? Apakah sudah bisa?
Kebanyakan ungu ya. Ini pakai kamera depan ya. Ada emas, ada putih. Kebanyakan yang warna tetap ungu ya. Ini kamera depan ya. Tadi pakai apa? Coba kalau kitab ya. Sebenarnya aku cuma pengen tahu aja sih. Ada cahaya apa itu? Hijau, ungu, biru, pink. Kelihatan nggak? Ini pakai kamera depan ya. Ini cahayanya bertabrakan dengan ini ya apa? Kelap-kelipnya kedap-kedipnya lampu ya. Biru, biru itu artinya kesucian ya, ketenangan, kesucian.
ya. Kalau coba dimatikan ini ya apa? Dimatikan apa? Lampunya ya. Kalau dimatikan lampunya merah semua ya. Ini pakai kamera depan ya. Ini pakai kamera depan ya. Sakit ya matanya kalau dimatikan lampunya ya.
kalau dimatikan lampunya sakit matanya, tidak bisa lama-lama. Itu tadi cuma iseng-iseng saja ya, cuma nyobain di apa, pakai Alkitab. Itu Alkitab jadul ya, sudah 1981 kalau nggak salah ya. Itu tadi apa ya, 1980. Percetakan 1980 ya. Lama banget ini Alkitabnya. Alkitabnya sudah seperti opa oma ya, 80. Berarti sudah umurnya berapa itu? Umurnya berarti 45 ya Alkitabnya. 45 tahun ya umur Alkitabnya itu, 1980. Itu aku ambil waktu sudah lama itu ya, karena tidak ada yang pakai ya, aku ambil saja itu Alkitab di rumah ya. Karena Alkitab yang diperbaharui itu kan sudah berbeda. Saya belum lahir. Ini Alkitab yang masih banyak kuasanya ya, tidak ada, jarang direvisi, belum ada direvisi. Alkitabnya boleh jadul ya, tapi yang punya sekarang sudah pindah tangan ya. Yang punya sudah aku sendiri ya sekarang, ya udah. Jadi yang punya masih punya energi ya, masih punya power. Kita ngobrol santai saja ya, bicara-bicara santai saja ya, tidak usah membahas bencana-bencana ya, karena manusia sudah pada mulai stres ya menghadapi bencana. Kalian yang suka minum jus yang ada di warung-warung itu ya, kalian berhati-hati ya. Jus yang biasa di kios-kios itu loh, yang ada displaynya buah-buahan itu ya, harap kalian itu berhati-hati ya, karena yang mereka buat jus itu bukan yang ada di displaynya ya. Buah-buahan yang mereka pakai itu sudah mereka siapkan ya, ya mungkin dicampur dengan jus yang sudah lama atau sudah busuk ya. Kalian harus berhati-hati.